Masa kecil adalah masa yang paling menyenangkan, di mana kita bebas untuk melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan. Kelucuan serta tingkah laku yang menggemaskan adalah sesuatu yang menjadi ciri khas anak-anak, di mana terkadang dapat memberikan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar yang melihatnya. Terlebih bagi orang tua, memiliki anak yang lucu dan menggemaskan adalah suatu kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Meski seharian lelah bekerja mencari nafkah, akan tetapi ketika pulang, melihat senyum dan tawa anaknya, segala kelelahan sirna seketika. Dan yang tak terlupakan di masa kecil yaitu saat bermain dengan teman sebaya, di mana anak telah mengenal dunia luar, di mana secara langsung anak-anak tidak hanya belajar dari lingkungan sekitar, akan tetapi juga belajar dari alam. Dikala anak telah mengenal dunia, banyak hal yang ingin dilakukannya. Semua didorong oleh rasa keingintahuan dan mencoba hal-hal yang baru yang menjadi tanda tanya di dalam dirinya. Untuk itu dibutuhkan bimbingan dari orang-orang sekitar, terutama orang tua, agar mengajarkan segala hal yang positif demi kebaikan anak di masa depan. Orang tua yang menyayangi anaknya akan melakukan segala hal demi kebahagiaan anaknya. Membelikan mainan ataupun memberi sesuatu yang diminta sang anak, itulah yang dilakukan orang tua yang begitu menyayangi anaknya. Betapa beruntung dan bahagianya anak-anak yang memiliki orang tua yang penuh kasih sayang dan serba berkecukupan. Akan tetapi, bagaimana dengan nasib anak-anak yang memiliki orang tua dengan kondisi ekonomi yang serba pas-pasan, ataupun anak-anak yang mungkin tidak pernah merasakan kasih sayang kedua orang tuanya dari kecil? Terlebih mereka harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Setiap orang yang menikah, tujuan utamanya selain ibadah, mempunyai keturunan juga menjadi hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan. Mempunyai keluarga yang sejahtera dan memiliki anak-anak yang kelak di masa mereka dewasa bisa menjadi tumpuan bagi kedua orang tuanya.
Hal tersebut merupakan harapan dari setiap orang tua. Betapa beruntung dan bahagianya anak-anak yang memiliki orang tua yang mapan, penyayang, menuruti segala sesuatu yang anaknya inginkan, tinggal di tempat yang nyaman dan hidup serba berkecukupan. Akan tetapi berbanding terbalik dengan anak-anak yang hidup dalam keluarga yang kondisi perekonomiannya yang serba kekurangan, di mana masa kecil yang digunakan untuk mencari ilmu dan bermain bersama teman-teman sebaya harus terenggut dengan bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Saya Fani, umur saya 11 tahun, rumah saya di Lego. Orang tua saya masih ada di pasar. Pak kami kerja di Angso 2 narik gerobak. Di Telanai kami sumpang pule, kadang Talang Banjar. Kalau mau pergi ngelap mobil tuh naik angkot. Pergi dewean apa ada kawan? Ada kawan. Fani, gadis kecil berusia 11 tahun ini adalah salah satu dari anak-anak yang harus bekerja sepulang sekolah demi membantu perekonomian keluarganya. Setiap harinya setelah pulang sekolah, Fani bekerja sebagai pembersih kaca mobil di persimpangan lampu merah yang ada di kota Jambi. Sehari-hari ayah Fani bekerja di pasar Angso Duo sebagai penarik gerobak. Dengan kehidupan yang serba pas-pasan, membuat Fani terdorong untuk membantu orang tuanya bekerja. Entah kami lagi bersih-bersih, dilempar orang pakai kue. Dilempar orang di mana? Di Telanai. Dilempar orang dari mana? Dari atas mobil. Pernah digebuk uak-uak koran pakai koran. Apa digebuknya sama waktu? Katanya. Kami pernah kami ngelapnya, awas katanya. Nah tuh kami digebuknya kepalakan pakai koran. Kerja nih tidak pernah nganggu jam pelajaran karena balik dari sekolah. Kasihan dengan orang tua, mau bantu-bantu orang tua. Selama bekerja sebagai pembersih kaca mobil, tak jarang pula Fani mengalami hal yang tidak menyenangkan. Salah satunya dilempari oleh penumpang di dalam angkot dan terkadang dipukuli dengan koran oleh loper koran yang juga berjualan di tempat Fani bekerja. Meskipun Fani bekerja, ia tetap mengutamakan sekolahnya. Bagi Fani, sekolah tetap menjadi yang utama. Walaupun orang tuanya melarang Fani bekerja, akan tetapi melihat perekonomian keluarga dan kasihan terhadap orang tuanya, membuat Fani tetap terus bekerja. Walaupun Fani kerja, tapi Fani tetap utamakan sekolah. Fani cita-cita Fani jadi guru, makanya Fani kerja sambil sekolah. Selain ingin membantu perekonomian keluarganya, Fani bekerja karena termotivasi oleh cita-citanya yang ingin menjadi guru. Ia pun mengharapkan kedepannya mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi dan menyelesaikan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Sungguh mulianya hati gadis kecil ini, walau terkadang dipandang sebelah mata oleh orang lain, tetapi tak ada yang pernah tahu niat tulus dari hatinya. Dari 5 soal itu
12 tahun. Tinggal di Simpang Bule. Sekolah di SD 174, kelas 6. Saya berjualan pempek untuk membantu orang tua. Orang tuanya kerja apa? Orang tua saya kerja nyuci, bapak saya kerja bangunan. Ini dua saudara. Anak yang pertama apa yang Anak yang pertama. adiknya Adik umur 9 tahun. Lain Fani, lain pula Arham. Bocah kecil berumur 12 tahun ini sepulang sekolah bekerja sebagai penjual pempek. Hal ini dilakukan Arham demi membantu perekonomian keluarganya. Ayahnya berprofesi sebagai tukang bangunan dan ibunya berprofesi sebagai tukang cuci pakaian. Meski penghasilan yang didapat Arham dari berjualan pempek tidaklah banyak, tapi ia bahagia bisa membantu keluarganya. Tak jarang pula dalam berjualan ada pembeli yang curang, akan tetapi Arham tetap sabar menghadapinya. Saya berjualan pempek tapi tidak mengganggu sekolah. Cita-cita saya jadi Satpol PP. Walaupun sehari-hari berjualan sepulang sekolah, bocah kecil yang bercita-cita menjadi Satpol PP ini tetap mengutamakan pendidikannya dan ia berharap kelak bisa menyelesaikan pendidikannya. Saya berharap untuk bisa menamatkan sekolah. Dari Fani dan Arham kita bisa belajar betapa sulitnya hidup ini. Mereka yang seharusnya bermain bersama teman-teman sebaya, menikmati masa kecil yang indah, harus bekerja membanting tulang demi membantu perekonomian keluarganya. Semoga kelak apa yang mereka cita-citakan dapat terwujud dan mereka menyadari arti dari sebuah perjuangan. Betapa bersyukurnya seorang anak mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya, dimanja dan diperhatikan setiap hari. Dari dalam kandungan ditunggu kehadirannya dan setelah lahir dijaga dan menjadi kesayangan oleh orang tuanya. Akan tetapi, bagaimana nasib anak-anak yang tak pernah merasakan kasih sayang orang tuanya? Dari kecil tak pernah merasakan dibelai dan dimanja oleh sosok ayah dan ibunya. Tak terbayang betapa pedih kehidupan yang dijalani oleh anak-anak yang mengalami nasib seperti ini. Nama saya Ani, sekolah di SD 68, tinggal di Kampung Lego, umur 12 tahun. Sudah dari kelas kira-kira 5 tahun lah, Kak. dari kecil berarti ya? Iya, tinggal sama baby saya, tapi saya panggil sementara mama. Tapi perbedaannya, saya itu bukan anak kandungnya, tapi dia sayang. Ani, salah satu anak yang dari kecil telah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Ibunya tak tahu entah kemana dan ayahnya pun saat ini telah memiliki keluarga baru. Gadis kecil berumur 12 tahun ini tumbuh dan dibesarkan oleh bibinya. Ani ditinggalkan orang tuanya ketika ia baru saja dilahirkan. Entah apa salah Ani sampai orang tuanya tega meninggalkannya.
kalau bapak saya sudah sama orang lain, kalau mama saya masih sama saya aja. Kandung masih hidup. Ya, tapi tidak tahu kemana. Dari kecil ditinggal orang tua, bahkan sampai sekarang pun saya nggak tahu nama orang tua saya. Tahu lah dianya. Tapi sebenarnya kami tidak boleh nyari duit, cuman kami yang mau kan. Kenapa mau nyari duit? Ya biasa kan kita tinggal di rumah bibi, biasanya kan mau ini itu, jadi kita nabung tuh kan. Ani tentunya sangat mendambakan kasih sayang kedua orang tuanya. Ia juga ingin seperti anak-anak lain yang dimanja dan disayang orang tua. Akan tetapi hal itu tak pernah ia dapatkan sama sekali, bahkan nama orang tuanya pun ia tak pernah tahu. Beruntung Ani dirawat oleh bibi yang sangat menyayanginya, meski Ani bukanlah anak kandungnya. Walaupun saya kerja, tapi saya tetap mengutamakan sekolah. Sekolah itu sangat penting bagi saya. Apa penting? Karena saya pengen cita-citanya tercapai gitu. Dulu sih kena marah sama Ibu Ani, Satpol PP, orang-orang sekitar sini lah, banyak nyatain. Dulu tuh kami ngamen, waktu Pani belum muncul nyari duit tuh kami ngamen di Makalah, terus katin sama orang pom bensin. Soalnya kamu ngamen terus nggak pernah berubah-ubah, kamu ini memang anak pengemis. Udah dibilang kayak gitu sedih dah. Ya merasa sedih dikit gitu. Dari tabungan saya beli gitar buat saya mencari uang. Kalau kami pulang tuh biasanya Ani ingat duit nabung, jangan kasih mama terus, kasih uang nabung buat kamu kebutuhan sehari-hari. Oh ya gitu. Sehari-harinya Ani bekerja sepulang sekolah. Ani berprofesi sebagai pengamen, terkadang juga sebagai pembersih kaca mobil dan juga sebagai penjual tisu di persimpangan lampu merah yang ada di kota Jambi. Hal ini dilakukan Ani karena ia ingin menabung untuk biaya pendidikannya dan juga untuk membantu perekonomian bibinya. Walaupun dilarang untuk bekerja oleh bibinya, akan tetapi Ani tetap saja bekerja karena keinginannya yang besar untuk terus menabung. Sayang, sayangnya seperti bagaimana saya menyayangi orang tua sendiri. Rencana saya di depan sih, saya nggak mau jadi kayak anak kecil. Saya maunya teman-teman dulu jadi udah sukses. Ya, sukses, nggak jadi pengamen lagi kayak dulu. Meski setiap harinya Ani bekerja, tetapi ia tetap mengutamakan sekolahnya. Baginya, pendidikan adalah hal yang utama. Dan impian terbesar Ani adalah mengumrohkan orang tuanya. Ani pun selalu mendoakan, walau ia tak pernah bertemu dan merasakan kasih sayang orang tuanya. Saya pengen umrohi orang tua. Ya, Mama dan Papa, buat kalian yang dimanapun kalian, saya tetap sayang sama kalian. Saya akan terus mendoakan. Sungguh mulianya hati Ani, meski ditinggal dari kecil dan tak pernah sama sekali merasakan seperti apa dicintai dan disayangi orang tuanya, akan tetapi ia selalu mendoakan ayah dan ibunya. Dari kehidupan Ani, mestinya kita bersyukur betapa beruntungnya kita bisa merasakan kasih sayang orang tua, bisa merasakan masa kecil yang bahagia tanpa harus bekerja keras seperti Ani dan anak-anak jalanan lainnya. Banyak anak sekarang yang suka seenaknya saja meminta sesuatu yang terkadang orang tuanya tak mampu membelikan. Banyak anak yang terkadang pula sering membentak dan memarahi orang tuanya hanya karena tak menuruti kemauannya. Ada pula anak yang menyia-nyiakan pendidikannya, sedangkan ada segelintir anak lain yang berjuang bekerja keras demi pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Teman-teman yang di rumah ya, maupun yang di jalanan, saya selama ini yakin kalau kita tuh bisa berprestasi dengan kita bisa sekolah gitu. Emang kita sering tercela hidup ini cuman di jalanan, tapi bagi saya hidup itu nggak cuman di jalanan, pasti ada tujuannya. Anak kecil sedang tidur bersama
Adik-adik, janganlah sia-siakan masa mudamu. Pergunakanlah waktumu sebaik mungkin dengan hal-hal yang positif agar kelak kau tak menyesal betapa berartinya setiap waktu dan tindakan yang kau lakukan. Jika terkadang kau sering memaksakan kehendak, bahkan hingga membentak orang tua yang dari kecil menjaga dan merawatmu, memenuhi segala kebutuhanmu dan bekerja keras demi kehidupan yang layak, segeralah kau hampiri. Mohonlah maaf atas kesalahan-kesalahan yang kau perbuat, yang mungkin tanpa sengaja kau telah menyakiti hati orang tuamu. Jangan pernah sia-siakan waktumu. Walau tanpa kasih sayang orang tua, tak terbayang peri jadi mereka. Tatkala waktu terus berjalan, tanpa disadari setiap hari kita melakukan aktivitas yang sama, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya mentari. Ada yang menjalani rutinitas sebagai ibu rumah tangga, anak-anak yang pergi ke sekolah maupun masyarakat yang pergi bekerja. Di balik kisah anak-anak yang menghabiskan harinya di jalan sepulang sekolah, ada seorang sosok yang begitu peduli dan memperhatikan nasib mereka. Ia adalah Pak Bashir. Pak Bashir adalah Kepala Sekolah SD Negeri 68 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, tempat di mana Fani dan Ani bersekolah. Meski terbilang baru menjabat sebagai kepala sekolah, akan tetapi melihat berbagai kendala yang dihadapi siswa-siswi maupun sekolah yang dipimpinnya, membuat Pak Bashir bertekad untuk terus memajukan sekolah dan mendorong semangat anak-anak didiknya. Nama saya Bashir SPD. Saya diangkat menjadi Kepala Sekolah SD 68 ini terhitung tanggal 14 April 2016. Niat saya menjadi Kepala Sekolah di SD 68 ini memang harus memperbaiki baik kondisi sekolah, baik kondisi anak, maupun masyarakat yang ada di sekitar Kampung Legok dan Pulau Pandan. Awal saya masuk memang kondisinya sangat prihatin, terutama kondisi bangunan, apalagi anak-anak yang di SD 68 ini sangat krisis moral. Nah, selama setahun itulah kami berjuang memperbaiki baik mental maupun prestasi anak di 68. Syukur alhamdulillah, kami berusaha bersama seluruh staf dan majelis guru. Kita kaji satu persatu apa sih kendala di SD 68. Latar belakang orang tuanya itu kalau pagi-pagi sudah ke Angso Duo, borong gerobak. Banyak yang menjadi buruh bangunan. Nah, dari kondisi itulah, namun kita membangkitkan semangat anak-anak untuk tetap sekolah. Meskipun anak-anak kita itu pulang sekolah kerja, banyak kerja anak kita, ya. Mulai dari jual koran, jual kantong asoy di pasar Angso Duo, ada yang mengamen, ada juga yang menjual tisu di simpang-simpang Lembu Merah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membantu biaya sekolah, baik membeli buku maupun yang lain. Meskipun anak kita sudah banyak mendapat bantuan, baik dari dana BOS yang kita salurkan, maupun dari PIP, dari program pemerintah Indonesia Pintar, sudah banyak. Karena sebagian besar orang tua yang tidak mampu, mau tidak mau anak kita tetap membantu orang tua mencari nafkah. Berbagai tantangan maupun suka duka yang dijalani Pak Bashir di SD yang ia pimpin adalah kondisi sekolah yang memprihatinkan di kala hujan, terlebih jika sekolah terendam banjir. Belum lagi melihat anak-anak didiknya yang rata-rata hidup dengan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini memotivasi Pak Bashir untuk terus memperjuangkan sekolah maupun memupuk moral anak-anak didiknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak masuk sekolah.
Karena tidak masuk sekolah sudah 2 bulan, tentu kami tinjau ke rumahnya. Apa yang terjadi? Bahwa orang tuanya sakit stroke yang sudah menaun. Kemudian ibunya juga sakit. Setelah saya tanya, anak ini tidak masuk, dia adalah membantu pekerjaan orang tua itu, baik mulai masak maupun mencari nafkah. Saya sempat meneteskan air mata melihat kondisi anak ini. Ya, dia sekolah tidak punya baju, sepatu tidak punya, baju tidak punya. Bahkan 3 bulan lagi dia harus menghadapi ujian. Nah, dari bekal itulah kami sepakat dengan majelis guru membantu anak kita yang tidak mampu. Bagaimana anak yang punya cita-cita tinggi, ya punya prestasi tinggi kalau tidak dibantu. Untuk itu kami sepakat menggalang dana, ya, membelikan anak ini motivasi, memberikan anak ini pakaian, sehingga anak ini alhamdulillah bisa sekolah dan bisa mengikuti ujian. Dan sekarang dia sudah masuk SMP. Nah, inilah suatu tantangan pengalaman yang sangat berharga di SD 68. Bakat yang terpendam di 68 ini, ya, ibaratnya kita seperti mengangkat mutiara dalam lautan. Kita pernah mendapat juara 1 tingkat nasional, tingkat provinsi. Jadi pewakil provinsi, yaitu bidang karate. Ini suatu penghargaan yang patut diekspos sebenarnya. Ya, mudah-mudahan Pak Wali ataupun yang lain, ya, bukan tempat, tapi adalah prestasi yang harus kita ekspos sehingga anak-anak yang punya prestasi ini bisa mengembangkan sehingga nanti bisa menjadi masyarakat yang baik. Kalau tidak dari sekolah, dari anak-anak kita memperbaiki masyarakat, saya yakin, ya, tidak mungkin akan bisa tercapai. Namun di balik semua itu ada suka yang didapatkan Pak Basir di SD yang ia pimpin. Terbukti dengan berbagai prestasi yang diraih oleh anak didiknya yang tidak hanya membanggakan Pak Basir beserta guru-guru, tapi juga mampu membanggakan sekolah. Itu adalah tonggak inspirasi anak-anak. Makanya kami selalu ingatkan pada guru, ayo kita semangat, ayo kita latih disiplin. Kalau kita disiplin, yakinlah bahwa karakter seorang guru itu adalah teladan. Bagaimana kita bisa memberi teladan kepada anak didik kalau guru kita tidak bisa dijadikan teladan? Mustahil. Kondisi sekarang sudah lebih bagus. Guru sudah menjadi teladan anak-anaknya. Sehingga anak-anak alhamdulillah perilakunya sudah baik, sopan santunnya sudah semakin baik. Itu adalah amanah. Kita tidak boleh menyia-nyiakan amanah. Mungkin di balik amanah itulah ada suatu hal yang disembunyikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya berniat apapun tugas dimanapun saya tetap berjuang. Untuk pengalaman sih Mbak, pasti beda gitu ya, pasti beda. Namun karena tugas itu amanah, saya siap menjalankan dengan baik. Jika berbicara tentang sosok Fani dan Ani, di mata Pak Basir, kedua anak didiknya ini adalah sosok yang tangguh dan tegar. Terlebih Fani dan Ani selalu mengutamakan sekolahnya, walaupun setiap hari mereka harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Hal inilah yang membuat Pak Basir untuk terus menyemangati Fani dan Ani maupun anak-anak lain yang mempunyai nasib serupa terus giat sekolah agar kelak bisa meraih cita-cita. Anak kami Fani itu suatu sosok yang tangguh dan tegar dengan kondisi yang prihatin. Ya, itu sangat prihatin sekali. Dia tidak menyurutkan niat dia untuk berhenti sekolah. Bahkan dia tidak masuk sekolah apapun alasannya. Baik buku maupun capek. Kadang-kadang dia sakit tetap sekolah. Pulang sekolah dia harus kerja, jual tisu di lampu merah. Itu adalah memberi semangat dia untuk tetap sekolah. Sehingga anak itu saya nilai cukup baik, cukup tinggi cita-citanya. Itulah yang harus kita bantu sehingga dengan perjuangan dia itu bisa mencapai cita-cita apa yang dia inginkan. Iya, hampir sama dengan Ani. Latar belakangnya juga seperti itu. Harapan saya ke depan mudah-mudahan dengan adanya informasi dan berita ini, pemerintah sangat peduli. Baik dengan kondisi sekolah yang ada maupun kondisi siswa kita yang ada. Siswa-siswa yang memang cukup prestasi
ini mohon terus diekspos, bahkan diberikan motivasi sehingga anak-anak yang ada di 68 ini kedepannya bisa berubah nasib. Jangan mengikuti pekerjaan orang tua yang sulit. Harapan saya ke depan anak berubah sehingga taraf hidup dia pun juga lebih sejahtera. Iya, pesan saya kepada tim Inspirasi, satu, kerja adalah ibadah. Jangan sia-siakan itu. Allah melihat, insya Allah di balik itu ada keberkahan hidup. Dari sosok Pak Basir kita dapat melihat bahwa masih ada orang-orang yang peduli terhadap nasib dan kehidupan orang lain. Terlebih dengan segala niatnya untuk membantu anak didiknya yang membutuhkan. Semoga kelak Pak Basir dapat berbangga dikala anak-anak didiknya mampu menjadi orang yang sukses dan memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Selain Pak Basir, ada sosok wali kelas yang begitu peduli terhadap kehidupan siswanya, khususnya Fani dan Ani. Beliau adalah Ibu Ramsia. Beliau telah mengabdi di SD 68 Legok selama kurang lebih 28 tahun. Selama beliau mengajar, banyak hal maupun kendala yang dijumpai khususnya terhadap kehidupan siswa-siswinya. Terlebih mengetahui sepulang sekolah siswa-siswinya banyak yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Akan tetapi Ibu Ramsia tidak dapat berbuat banyak karena rata-rata kehidupan anak-anak SD 68 Legok dengan perekonomian menengah ke bawah. Sebagai guru, ia hanya bisa mengingatkan bahwa sekolah tetap yang utama dan hal inilah yang selalu ditekankan kepada murid-muridnya. Nama saya Ramsia. Saya mengajar di sini dari tahun 1999, jadi lebih kurang 28 tahun sekarang. Ya, sekarang saya ngajar di kelas 5. Ya, saya ngajar di sini. Kalau masalah perilaku anak-anak di sini memang cukup baik. Ya, kadang-kala ada juga kendala-kendala di dalam mengajar, itu biasa gitu. Ya, anak-anak pun di sini dalam belajar itu cukup giat. Kalau kami sebagai wali kelas menyikapi anak-anak yang bekerja di luar jam belajar, itu kalau kami tidak jadi masalah karena memang keadaan yang menuntut anak-anak begitu. Jadi kita selaku guru di sini tidak menghalangi asal di dalam luar jam pelajaran. Kalau jam pelajaran kami memang tidak boleh gitu. Kalau masalah perekonomian anak-anak di sini itu jauh lebih minim lah. Boleh dikatakan 90% lah di sini ini perekonomian anak kurang mampu di sini. Pernah ketemu pas saya mau keluar, jadi ketemu di lampu merah, anak sedang bekerja. Ya, kita selaku wali murid atau guru di sini, ya kita cukup prihatin melihat anak begitu kan. Tapi ya apa boleh buat, itu kan tuntutan mereka. Jadi kita kasih saran yang baik, bekerja yang baik, hati-hati dan jangan meninggalkan pelajaran di sekolah. Begitu juga kalau ada tugas-tugas di rumah, tolong jangan sampai tidak dikerjakan. Saya mempunyai harapan untuk anak-anak. Di samping itu saya berdoa juga untuk anak-anak, semoga anak-anak itu bisa belajar dengan baik dan mendapat masa depan yang baik.
Merasakan indahnya masa kecil bukan hanya menjadi impian setiap anak-anak, bahkan banyak orang dewasa andaikan bisa memilih, ingin bisa kembali ke masa kecil di mana bisa bercanda dan tertawa tanpa harus memikirkan seperti apa menjalani kehidupan ini. Tapi kembali lagi kepada takdir yang telah digariskan Sang Pencipta kepada umatnya. Tak semua anak bisa merasakan indahnya masa kecil. Salah satunya Fani, Ani, maupun Arham. Bersyukurlah jika kau terlahir dalam keluarga yang mapan dan serba berkecukupan, bisa merasakan kasih sayang orang tua, dan bisa menjalani hidup tanpa beban. Karena masih banyak anak-anak di luar sana yang hidup memprihatinkan, berjuang di jalanan demi mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semoga kelak di masa depan Tuhan memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anak yang telah berjuang, terlebih untuk membantu keluarganya.